Halo teman-teman. Halo semuanya, kali ini berjumpa lagi. Kali ini sama kita berdua ya. Yoi, kita kembali lagi di channel. Sebelumnya kan kita namanya Ketileng Kencana Project ya. Nah, Tapi nanti kita akan ganti namanya jadi Donna Hilman Pos. Jadi ya, Jadi bukan nama jalan lagi ya. ya bukan nama perumahan, komplek, klaster kalau temen itu kemarin ya. Kita bisa kritik sih, jadi ya it's fine. Bukan kritik, saran. Saran. Oke. Satu lagi sarannya kayaknya. Apa? Ini kan kayak ada yang bersinar gitu ya. Oh iya, pakai Jadi lighting. video kemarin tuh cuma ngandelin lampu ya, lampu kamar seadanya. Terus muka saya jadi awalnya gelap, Jadi agak bersinar glowing. jadi makin gelap gitu loh, jadi nggak kelihatan gitu kan. Dan sekarang lebih jelas gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman untuk sarannya. Kita pakai lighting dan ganti nama, sangat membantu sekali. Oke, kali ini kita mau bikin sesuatu. Yaitu? Apa dulu nih? Kita ini apa sih? Jadi tentang Enggak, gimana- namanya. Nama apa? Nama ininya, Oh. programnya. Namanya adalah Do and Done. Mantap. Biasanya dia sendiri, tapi kali ini sama aku barengan karena kita mau ngomongin tentang gimana kita seharusnya Berbicara. sama orang. Mm-mm. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, do and done saat berbicara dengan seseorang gitu. Nah, seseorangnya itu kan bisa diartikan mungkin teman, terus orang yang lebih tua, Bisa atau klien juga. klien, orang yang lebih muda, kayak gitu-gitu sih. Tapi ya yang kita bikin di video kali ini Bersifat umum ya. iya bersifat umum gitu. Jadi yang pertama yang jangan kalian lakuin pada saat berbicara dengan orang lain adalah intonasi atau volume suara kali ya. Jadi jangan terlalu kenceng kalau yang pertama ini. Jadi ngomongnya tuh apa ya? Jangan kayak ngegas gitu loh, pelan-pelan aja, santai gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Cuman kan di Indonesia ini ya pasti kita kan hidup berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada juga mungkin di daerah lain mungkin ya, atau di luar pulau Gaya bicaranya gaya mungkin bicaranya lebih keras atau lebih cepat ataupun lebih, biasanya kalau orang apa ya, Jawa itu kan beda ya. Kalau Ya. orang Jawa itu agak halus gitu. Itu tergantung sama kebiasaan. Terus mungkin Mungkin- yang agak ketimuran agak keras suaranya, Ya. agak cepat kayak gitu sih. Jadi beda-beda sih. Kita memang harus memposisikan kita bisa membawa diri kita gitu. iya, ini jadi kayak generalnya lah gitu loh, pada umumnya Betul. gitu loh. Kayak gimana sih? Hmm. Oke, yang pertama yang jangan dilakukan adalah Jangan terlalu kencang ataupun intonasinya terlalu tinggi gitu. langsung aja. Baru datang, kok telat sih? Dari mana aja? Iya nih, maaf ya, tadi soalnya macet di jalan, jadinya agak ngaret datangnya. Gimana? Skripsinya udah sampai mana? Skripsi sampai bab berapa? Sampai bab 3 sih. Doain ya, mau sempro nih. Oh, udah mau sempro. Bagus deh kalau kayak gitu. Aku doain deh biar cepet lulus, terus bisa cari kerja deh. Baru datang, kok telat sih? Dari mana aja? Sorry ya baru datang nih. Biasa tadi macet di jalan gitu kan. Gimana skripsi? Iya. Aman. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama tadi kita memang bicaranya harus lebih santai ya, santai. Terus juga selain itu volume suaranya juga yang standar-standar aja, jangan terlalu keras atau terlalu kecil gitu. Nah, nanti kalau terlalu keras jadinya kayak yang tadi tuh. Dikira marah-marah kali ya. Ntar bisa diapa kek, apa disiram air, atau dilempar barang kan sama lawan bicaranya gitu kan. Jadi kesannya nggak sopan gitu. Jadi yang kedua adalah lawannya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan kencang nih. Nah, yang kedua itu pelan banget jadi suaranya gitu kan.
Jadi kayak ngomongnya pelan terus diseret gitu loh. Diseret. Kayak tulisan dokter jadinya set gitu loh. Nggak jelas tuh maksudnya mungkin artikulasinya ya. Jadi cara bicaranya itu nggak jelas A I U E O nya. Jadi kayak ngapain gitu kan Iya kayak kan, nggak jelas bikin jengkel gitu kan. loh. Jadi cara bicara artikulasi itu harus jelas A I U E O nya gitu. Nah itu. Ya kita simak. Baru dateng, kok telat sih? Dari mana aja? Iya nih, maaf ya, tadi soalnya macet di jalan, jadinya agak ngaret datangnya. Gimana? Skripsinya udah sampai mana? Skripsi sampai bab berapa? Sampai bab 3 sih. Doain ya, mau sempro nih. Oh, udah mau sempro. Bagus deh kalau gitu. Aku doain deh biar cepet lulus, terus bisa cari kerja deh. Baru dateng, kok telat sih? Dari mana aja? Maaf ya, tadi lama. Apa-apa? Nggak denger. Macet soalnya. Gimana skripsinya? Yang keras coba kalau ngomong. Gimana? Nah kan, kalau ngomong tuh makanya yang jelas gitu. Masa ngomong tuh Jadi gampang apa ya? Jadi kayak ngomong sama orang maaf nih, kayak orang apa gagu kali ya. Gitu kan, jadi nggak enak gitu loh. Kita jengkel nanti kalau lawan bicaranya kita ngomongnya terlalu pelan kayak gitu. Oke, yang ketiga itu adalah apa tadi? Ini posisi tatapan. Oh iya, posisi tatap muka. Jadi gini nih, misalnya aku lagi ngomong sama Mas Hilman ya, Mas lagi ngapain? Nah, itu kan berarti kan tatapan matanya point of view-nya itu Mas Hilman gitu. Tapi kayak banyak orang kayak misalnya beberapa ya, orangnya tuh rada nggak fokus gitu loh. Nggak fokus tuh dalam arti mungkin dia saat ngomong, aku ngomong sama kamu, tapi itu matanya kemana-mana kayak, kamu lagi ngapain? Oh iya, jadi kan jengkel kayak seakan-akan nggak ngomong sama dia gitu. Atau mungkin bisa dibilang grogi, enggak ya? Bisa jadi. Pernah aku bikin sesuatu di Instagram gitu kayak pendapat kenapa sih kalau orang ngomong gitu tapi nggak ngelihat orangnya gitu. Beberapa ada yang grogi, memang beberapa ada yang emang nggak sopan gitu. Kayak gitu. Atau mungkin menghindari yang namanya gendam kali ya? Ayo Allah. Ya nggak sih kan bisa tuh kan kita tidak melihat secara langsung Ya tatapan bisa, mata. tapi masa kita harus Ya kan bisa jadi. sama orang gendam kan? Siapa tahu kan mau melet gitu Ayo kan. udah, bisa. Langsung aja lihat yuk. Baru dateng, kok telat sih? Dari mana aja? Iya nih, maaf ya, tadi soalnya macet di jalan, jadinya agak ngaret datangnya. Gimana? Skripsinya udah sampai mana? Baru dateng, kok telat sih? Dari mana aja? Iya, maaf ya tadi soalnya macet, jadi lama deh kesini. Skripsi gimana? Astagfirullah, lihat mana deh ini orang. Aku juga di sini. Gila kali ya. Nah kan, malah jadinya kayak orang gila kalau gitu. Masa ngomong, ya gimana gitu? Masa harusnya tuh ngeliat kayak gitu matanya. Mungkin At least kalau kok bareng nih? mungkin itu jodoh. Ya kalau nggak mau natap matanya, itu bisa ngeliat bibirnya. Tapi kalau secara psikologi kalau nggak salah kalau lihat bibirnya itu berarti lebih ke arah seks loh. Serius? Enggak, ini baru tahu loh. Serius. Oh jadi, iya. Nggak, soalnya ini gini ya, kalau dulu waktu masih kecil gitu kan sering itu kita sekolah kan nunggu dijemput kan pasti terus orang tua kita bilang kalau diajak ngomong sama orang jangan lihat matanya gitu kan. Pribadi sih ini pengalaman pribadi ya, jangan lihat matanya tapi lihat bibirnya gitu atau ya bibir gitu karena itu kita lebih sopan daripada kita gitu. Iya itu nggak sopan sih, tapi pernah sih baca kalau misalnya ngelihat bibir tuh kalau misalnya sesama jenis mungkin ya nggak apa-apa kali ya. Maksudnya sesama jenis sebenarnya cewek sama cewek. Kalau sama cowok sama cewek ngelihat bibirnya tuh kayak menuju ke arah seks. Seru sih, baru tahu. Nanti mungkin nanti kita akan cari referensinya, nanti akan kita kasih cuplikan apa referensi di sini gimana. Tapi kalau misalnya dalam public speaking ya, kalau misalnya
kita itu ngelihatnya takut ngelihat mata. Misalnya mata seorang juri gitu, mungkin kita tuh bisa ngelihat antara dahinya, antara hidung, jadi deket-deket yang daerah mata. Oh berarti part lain Part ya? lain Tapi deket mata, deket mata. tapi itu seakan-akan kayak ngeliat matanya gitu Oh, sih. gitu. Jadi kalau lawan jenis jangan bibir ya teman-teman. Gak apa-apa Tapi sih kalau sesekali misalnya juga nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Guys, yang keempat, teman-teman semua, yang keempat adalah tata bahasa yang baik dan benar gitu. Tapi ini dalam konteks mungkin kita bicara sama yang lebih tua mungkin. Iya. Tata bahasa tuh yang kita maksud di sini kayak misal kita dalam orang Jawa ya, kita ngomong sama orang tua, kita mungkin pakai bahasa Jawa halus. krama halus gitu ya. Terus sama Maaf, saya nggak paham Jawa halus, jadi njenje aja. ya. Tadi diajarin. Iya. Nah, terus kalau sama teman atau sepantaran gitu, mungkin pakai Jawa yang kromo nguko gitulah, bukan kromo nguko, sorry. Gitu. Nah, kalau mungkin sama orang Jakarta pakai lugui gitu juga bisa. Sama teman ya. Sama teman. Mungkin kalau gitu. sama orang tua mungkin lebih ke saya, lebih baik yang benar sih mungkin saya, atau mungkin sama dosen juga bisa. Nah, mungkin sama dosen nih, kan. Sama guru kalian mungkin. Nah, itu jadi- kan misalnya lebih yang sopan sih gitu. Kalau misalnya di dosen, misalnya kita lagi mau chat dosen nih, biasanya tuh ada loh tata caranya. Misalnya selamat Oh iya, pagi, tahu itu. Ada jamnya, ada terus ada ininya gitu. juga Itu kan. emang harus dibiasakan sih, nggak hanya sama dosen, tapi mungkin sama orang tua juga ya. Cuman kalau misalnya konteksnya dia udah dekat, terus udah nyantai, mungkin udah beda dekat, lagi ya. beda lagi. Kita jadi secara umumnya aja gitu. Kan bisa juga kalau ntar kita mau daftar kerja gitu kan ya, Betul. itu kan masuk ke interview juga bisa tuh kayak gitu. Nah biasanya kalau sama dosen yang lebih tua tuh biasanya pakai ucapan salam dulu lah Nah. gitu. Terus selain itu juga mungkin perkenalan ini siapa gitu ya, mungkin aku siapa gitu. Jadi mungkin oh ini anak ini yang ini nih gitu. Terus mungkin ada jamnya jam berapa kalau misalnya mau ngechat atau misalnya mau telepon gitu ya. Jadi itu memang harus diperhatikan sih, karena itu menunjukkan bahwa kita aware sama apa ya, etika sih maksudnya. Iya. Etika dalam berkomunikasi. Gitu. Langsung aja. Selamat siang Bu, saya mau bimbingan. Oh iya, udah dapat belum temanya apa? Ini Bu, tema saya kali ini tentang bagaimana supaya anak-anak muda itu tidak bergelombol pada saat pandemi corona Bu. Oh iya, kalau gitu, jadi kamu bisa pakai metode yang ini ya, atau misal kamu cari metode yang ini. Nanti saya kasih referensi, kamu nanti baca terlebih dahulu ya, atau cari-cari dulu. Ini jurnalnya. Bu, iki lho aku ki meh bimbingan. Temane piye nek ben cah-cah nom ki ora kumpul pas pandemi iki lho Bu. Piye yo carane yo? Keluar sana. Iya Bu, maaf Bu. Kan parah kalau kayak gitu. Misal kita diajak ngomong bahasa Indonesia, nyautnya bahasa Jawa, atau justru sebaliknya atau gimana, kan nggak nyambung. Yang diajak ngomong ntar malah bingung lah, gimana sih ini diajak ngomong kok malah kemana tata bahasanya gitu kan, repot bro gitu. Repot kali ya. Nah jadi ya memang harus apa ya, memperhatikan aja tata bahasa, dengan siapa sih kita tuh ngomong gitu loh. Jadi tahu dengan siapa sih lawan bicara kita gitu. Tuh. Walaupun sama temen deket mungkin kita tetap harus jaga apa ya, tata bahasa supaya tidak menyakiti perasaan juga. Tapi ada juga kalau misalnya kita bisa menggali hal seperti ini, contohnya misalnya kita orang Jawa gitu ya, tapi lawan bicara kita orang Jakarta, gimana caranya supaya lebih dekat, bukan SKSD ya, tapi gimana lebih akrab gitu. Misalnya kita belajar pakai gua lu gitu kan lebih, jadi kesannya lebih dekat. Misalnya sama orang misalnya Tionghoa ya atau Chinese, biasanya kita misalnya panggilnya Ci gitu kan, jadi kan kita lebih serasa dekat. Dek mana gitu kan biasanya tuh. Dek mana gitu kan. Orang ini biasanya kalau bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa mereka lucu tau. Iya gitu. Dek mana kamu gitu. Jadi kayak lebih deket aja. Misalnya nih, walaupun aku nggak bisa bahasa Jawa, tapi kadang kalau misalnya ngomong sama orang Jawa gitu ya, ngomong J Pak, J sami-sami
Iya, terus habis itu diajak ngomong bahasa Jawa yang lain. Nggak bisa. Itulah Dona. Enggak, tapi nyambung yang tadi ya. Kalau Apa? misal orang tadi orang Jawa ketemu sama orang Jakarta. Itu masih masuk ya, kita ngomong pakai lu gue masih masuk ya. Ini tapi yang kesel adalah Apaan? sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Semarang lah katakanlah. Tapi Terus pakainya gua lu. nah, terus mungkin di suatu lingkup kampus yang notabene ada orang Jakarta, atau dia merantau ke Jakarta terus pulang terus ngomongnya pakai lo gue ya Allah. Agak kesel sih ya. Manganmu sego pindang, Cok. Astagfirullah. Oh iya. Ya tapi tuh apa ya, ngerti lah kalian tuh dari Iya. mana gitu loh. Ya Nggak dibalik usah- lagi gimana posisikan diri ya berarti. Iya gitu loh, nggak usah yang lu udah makan belum? Mungkin karena temen dari Jawa jadinya agak gimana gitu ya, agak aneh Iya, ya kan dengernya. aneh gitu loh kalau udah. Ya dari mana sih asalnya gitu loh. Santai aja, nggak usah yang lingkungan barumu nggak usah kamu bawa ke lingkungan lamamu, karena lingkungan lama itu pasti akan menerima kamu yang seperti apa dulu. Gracious. Mantap juga. Oke. Oke, yang kelima itu semacam apa ya? Saat kita berbicara sama orang gitu kan kadang misalnya kita tanpa sadar misalnya sendawa gitu ya. Sendawa mungkin lebih ditutup gitu ya, kayak gitu kan. Gitu atau enggak misalnya batuk. Nah, Itu mungkin kalau sekarang kan karena coronavirus nih, jadi kan ada caranya nggak boleh kayak gini ya. Tapi kan kayak gini ya sekarang. Betul, Kayak iya. gitu. Nah, terus apa lagi nih? oh, bagus. ya. Yang paling parah adalah kalau kalian nih misal biasanya cowok-cowok nih ya, cowok-cowok mau yang namanya mohon maaf mau ngeludah ya, Aduh. ngeludah atau mengeluarkan sesuatu dari leher terus untuk dikeluarkan gitu kan ya. Itu tuh kan untuk sebagian orang itu menganggap itu kurang sopan kali ya. Jorok sih. Jorok lah Ya. bisa Tapi kalau misalnya kalian nih baru pertama kali mau ketemu sama gebetan kalian, Nah. terus kayak gitu bang udah fix sih no. langsung ilfil. Feel. Gimana? Nggak Udah mau cowok, dapat? cewek feel deh pokoknya. Udah mau dapat jomblo lagi loh kalian ntar kalau kayak gitu. Gimana coba? Pokoknya kita nggak pernah kayak gitu Nggak juga pernah. ya, tentang ya. Karena saya sopan sekali orangnya. Oh iya sama juga. Itu tuh teman-teman. Jadi apa ya? Kalau emang terpaksa mau mengeluarkan itu Ya kamar Bilang mandi lah, apa gitu kan, atau misalnya dia lagi hacim kan ditutup lah kan tadi, hacim ditutup, mau batuk ya ditutup, mau sendawa ya ditutup. Enggak misalnya udah mau sampai suara-suara yang mau keluar ya, sih yang penting udah mau jadi kayak kamar penyanyi mandi metal lah. gitu kan. Kayak apa coba? Kamar mandi ya guys, itu penting. Langsung aja. Baru datang, kok telat sih? Dari mana aja? Sorry ya. Iya tadi soalnya macet. Jadinya agak lama datangnya gitu. Gimana? Skripsinya sampai mana? Skripsi sampai bab berapa? Sampai bab 3 sih. Doain ya, mau sempro nih. Walah, ya udah mudah-mudahan cepetan sempro terus lulus biar bisa cari kerja. Benar ya, aku ke toilet dulu. Baru datang, kok telat sih? Dari mana aja? Iya, sorry ya tadi soalnya macet tadi, makanya baru nyampe sini. Kamu sini dulu deh. Aku ada urusan. Nah. Oke, kesimpulannya adalah silakan Bi. Ya jangan kayak gitulah. Mana coba misalnya ya kalian boleh terapin sana ke temen, ke gebetan, ke keluarga Ke lah. klien kayak gitu. bahkan pasti nggak ke bakal jadi klien. dapet. Karena itu Tinggal termasuk pergi nanti kalian nggak pasti. bisa. Parahnya loh, ini parahnya. Kita ambil parahnya aja gitu kan. Orang bakal jijik, bakal ilfeel sama perilaku kalian yang kayak gitu. Itu kan juga maksudnya nggak punya sopan santun. Iya, kan, sopan kayak santun gitu, benar ya kan? banget. Nah,
at least bilang maaf aku kamar mandi mau bentar dulu, ya kan gitu. bisa. Ke toilet dulu gitu. Tuh. Oke, jadi kesimpulannya adalah 1-5 tadi adalah hal-hal yang harus kalian lakukan dan tidak kalian lakukan. Dan itu menurut kita berdua memang harus mulai sadar dari sekarang sih, karena kan kita udah sekitar umur kepala 2 ataupun nggak hanya kepala 2 ya, iya. semuanya dari dini, sejak dini harusnya, atau adik-adik yang nonton semuanya, teman-teman yang nonton semuanya emang harus disadari mulai dari sekarang gitu, karena itu penting sih. Dari misalnya nanti menyangkut pekerjaan, menyangkut masalah jodoh lah, apalah itu tuh emang. Coba bayangkan ya, kalian udah mau dapet jodoh ya kan, terus kalian ngeludah gitu kan, terus nggak dapet jadi jodoh bro, gimana coba, iya kan? Terus mau dapet kerja. Tapi aku beberapa pernah loh menemukan kayak misalnya lagi di mobil terus kayak ngeludah gitu. Oh ada kan juga ada orang kan yang kayak gitu. Juga orang itu gitu. Kayak menurutku apalagi kalau dia naik motor terus dia ngeludah asmi. Jengkel juga sih. Jorok sih, nggak sopan sih jatuhnya. Ya udah. Ntar dia ngeludah terus kena Orang di belakang gimana coba? Plok, aduh. Ini apa nih? Burung kah? Semoga konten kita kali ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Gitu. Memberikan edukasi lah ya untuk lebih ke pembentukan karakter kalau kayak gini sih. Gak ada salahnya juga untuk mencoba untuk lebih sadar sejak sekarang. Oke? Dan sekian dari aku Dona. Dan aku Hilman. Terima kasih banyak yang udah subscribe kita sampai sekarang, karena terhitung juga baru ya, baru kita sangat amatir. Tapi kita menggunakan waktu luang kita di hari libur atau di hari weekdays. Bukan di hari libur, ini sepertinya diliburkan oleh Everyday Sunday, pemerintah ya kan? Karena ada lagi pandemi seperti ini. Saya juga tes kerjaan diundur. Terus dia juga skripsian online, jadi semuanya serba di rumah. Kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan soft skill kita, ya kan, dalam berkomunikasi, juga dalam digital, dari edit juga kita sendiri ya, jadi kita walaupun belajar ya masih amatir lah, jadi belajar tuh bisa dari mana aja gitu. Salah satunya adalah lewat YouTube kita di channel terbaru kita di donahilman.post. Terima kasih. Jangan lupa dulu subscribe dan komen kalau misalnya kalian mau minta pendapat dan segala macam, bisa di kolom komentar ya. Terima kasih.